Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa shalihina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran kita di Matnul Ajrumiyah. Selanjutnya kita masih di bab kalam ya. Jadi waqsamuhu salasatun. Wawu di sini adalah wawu istinafiyah atau biasa kita sebut dengan wawu titik atau wawu permulaan. Berarti kalau setelah wawu istinafiyah berarti sebagai mubtada. Mubtada itu rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena jamak taksir. Aqsam ini bentuknya jamak taksir. Dan mubtada itu harus ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Idhofat. Hu ini sebagai mudhofun ilaih. Setelah ada mubtada, cari khobar. Lihat, khobar itu rofa, salah satu ini sebagai khobar. Khobar daripada aqsamuhu. Kemudian ismun di sini sebagai badal. Wa fi'lun wa harpun. Waw ini adalah waw atof. Berarti maktuf. Ini juga maktuf. Oke, akan tetapi ismun ini boleh sebagai badal, boleh sebagai mubtada, boleh sebagai khobar. Ya, atau boleh juga sebagai maf'ul bih. Ya, boleh juga sebagai maf'ul bih. Jadi boleh juga saya baca waqsamuhu isman wa fi'lan wa harpan, juga boleh. Sekarang kita akan bahas ja'a. Ja'a ini fi'il. Fi'il itu butuh apa? Butuh fa'il. Fa'ilnya mustatir taqdiru huwa. Huwa ini kembali ke harpun. Ya, tapi kan ini jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim nakiroh berarti kedudukannya sebagai naat. Ja'a dengan fi'ilnya ini kan jumlah, ya, jumlah fi'liyah. Dia jatuh setelah harpun. Harpun ini ma'rifat nakiroh berarti kedudukannya sebagai naat. Kaidahnya apa? Apabila ada jumlah baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, sebelumnya itu ada nakiroh, berarti jumlah ini kedudukannya sebagai naat. Nanti pasti akan diartikan yang. Limakna ini majrur. Kalau ada, perhatikan, ini kan ja'a ini kan lazim, fi'il lazim. Ingat materi hindunnya, lazim itu tidak butuh maf'ul. Tapi kalau ja'a setelahnya ada huruf jar, berarti dia berubah menjadi muta'addi. Makanya limakna ini juga bisa sebagai maf'ul bih daripada ja'a. Ya, wa aqsamuhu salasatun. Dan pembagian hu ini kembali kemana? Hu ini kembali ke kalam. Ya, tapi maksudnya bukan pembagian kalam, tapi bagian yang menyusun kalam, gitu. Ya, waqsamuhu salasatun, dan pembagian kalam itu maksudnya yang menyusun kalam itu salasatun, ada 3. Yaitu ismun wa fi'lun wa harpun. Isim, fi'il, huruf ja'a li makna yang. Makanya diartikan yang. Dari mana dapat yang? Dari naat. Yang mendatangkan makna. Apa yang didatangkan? Makna. Berarti apa yang di itu adalah maf'ul bih. Oke, sekarang kita bahas di slide sebelumnya biar kita lebih bebas untuk coret-coret. Oke, jadi di sini wawunya di sini adalah wawu istinafiyah. Istinafiyah. Apa maksudnya wawu istinafiyah? Itu maksudnya wawu titik. Ya, aqsam ini mubtada. Salah satu sebagai khobar. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ini kan salah satu ini muannas nih. Aqsam ini kok muzakkar? Nah, jadi aqsam ini juga muannas. Dia muannas apa? Muannas majazi. Karena dia adalah jamak taksir. Gitu, jamak taksir dari kismun, aksamun. Jadi kullu jam'in muannasun. Kullu, setiap jamak itu adalah muannas. Ini dari kisah seseorang ulama nahwu ya yang ditantang. Ya, ada ulama nahwu yang ditantang. Riwayat mengatakan itulah Imam Syibawayh. Riwayat yang lain adalah ulama yang lain. Ditantang oleh beberapa pemuda, ditantang bertengkar lah. Ya, kemudian beliau tidak mau. Kenapa? Karena yang menantang itu adalah beberapa orang. Ya, beliau
di apa di apa istilahnya ya, di apa, di teror, di mau dibunuh gitu. Ya, apa kata beliau? Inna qaumi tajamma'u. Sesungguhnya beberapa orang berkumpul. Waliqatsli tahaddasu, dia bercerita ingin membunuhku. La ubali bijam'ihim, aku tidak peduli dengan perkumpulan mereka. Kullu jam'in muannasun, karena setiap jama itu, setiap yang berkumpul itu adalah perempuan. Makanya gara-gara ucapannya langsung dijadikan sebuah kaidah. Ini bedanya antara kita dengan para ulama, ya. Dan pembagian hu, jadi hu ini kembali ke kalam. Tapi konteksnya di sini bukan pembagian kalam ya. Jadi perlu teman-teman ingat, bukan pembagian kalam, bukan pembagian kalam. Bukan. Jadi kalam itu tidak ada pembagian, tapi waqsamuhu ai allati tata'allafu minhu, yang menyusun kalam. Jadi yang menyusun kalam itu disebut dengan kalimat. Ya, yang menyusun kalam itu disebut dengan kalimat. Makanya ada namanya kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Tapi hu di sini kembalinya ke kalam. Ya, salah satu. Makanya di sini muannas, di sini juga muannasah sebagai khobar sah. Ini nama khobar mufrad. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada salah satu. Salah satunya ini boleh sebagai tiga, boleh sebagai badal, boleh juga sebagai mubtada, boleh sebagai maf'ul bih. Jadi boleh saya baca isman wa fi'lan wa harpan. Kaidahnya adalah kaidah kalimat yang dirincikan. Ini kan kalimat yang dirincikan. Pembagian daripada kalam itu ada tiga. Isim, fi'il, dan huruf. Ini kan namanya kalimat yang diperincikan. Itu kedudukannya ada tiga. Kalimat yang dirincikan. Pertama, dia sebagai badal. Ini biasa ini. Badal apa? Ba'di min kul. Jadi badal ba'di min kul. Tapi syaratnya badal ba'di min kul itu harus ada domir. Kalau kita mengatakan badal, ini badal, harus ada domir. Ingat materi zaidunnya, harus ada domir yang kembali ke mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Salah satun. Gitu. Mana badalnya? Nah, mana domirnya? Inilah yang jadi pertanyaan. Ya, kalau dia jadi badal ba'di minal kul, berarti domirnya itu mahzub. Mahzub mana? Takdiruhu minha. Ya, jadi seakan-akan dia mengatakan waqsamuhu salah satun, minha ismun, wa minha fi'lun, wa minha harfun. Seakan-akan mengatakan demikian. Karena ha di sini adalah domir. Ha ini adalah domir. Domir ini yang kembali ke salah satun begitu. Jadi harus seperti ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, dan badal ini diartikan yaitu. Makanya kita mengatakan pembagian kalam itu ada tiga, yaitu isim dan seterusnya. Dua, dia sebagai mubtada. Dia sebagai khobar. Dia sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, mahzub. Mubtadanya mahzub. Mana takdirannya? Takdirannya adalah ahaduha. Ahaduha ismun, kemudian ahaduha fi'lun, ahaduha harpun. Salah satu dari yang tiga itu, ini kembali ke salah satun. Ya, berarti ini sebagai mubtada, ismun sebagai khobar. Ya. Kemudian yang ketiga, ini sebagai maf'ul bih. Ya, dari fi'il fa'il yang terbuang, takdiruhu yakni. Ya, mengatakan yakni, aqsamuhu salah satun, yakni isman, yakni fi'lan, dan seterusnya. Jadi seakan-akan mengatakan pembagian kalam itu ada tiga,
Ya, ini kan fi'il, fa'ilnya mustatir dari huwa, huwa ini kembali kepada mu'allibnya. Pembagian kalam itu ada 3. Ya, beliau bermaksud isim, beliau bermaksud fi'il, beliau bermaksud harpan dan seterusnya. Ya, jadi fi'il fa'ilnya itu mahzub, dibuang takdirhu yakni, atau boleh juga mengatakan a'ni, boleh. Aku bermaksud yaitu isim, fi'il dan huruf. Nah, ini dia boleh kita kedudukannya 3, badal, khobar ataupun maf'ul bih. Selanjutnya di sini ja'a li makna. Nah, jadi huruf yang mendatangkan makna. Berarti dapat kita simpulkan huruf itu ada 2. Ada yang mendatangkan makna, ada yang tidak bermakna. Makanya huruf itu nanti dibagi menjadi 2. Huruf itu dibagi menjadi 2. Pertama namanya harful ma'ani. Harful ma'ani. Ini huruf yang memiliki makna. Karena memang asalnya sudah memiliki makna seperti min, misal. Min kan dari, fi, di, hal, apakah, lam, tidak. Yang kedua harful mabani. Nah, kalau yang ini huruf yang tidak memiliki makna. Mana contohnya? Kayak ta, sa, jim, ha, kho, dan ini dia tidak memiliki makna. Ini namanya harful mabani. Sedangkan huruf-huruf yang memiliki makna namanya harful ma'ani. Jadi bisa kita kesimpulkan bahwa ja'a li makna di sini sebagai maf'ul bih daripada ja'a. Ja'a di sini tidak dia lazim ya, tapi muta'addi. Kenapa dia muta'addi? Karena ada huruf jar setelahnya yaitu li. Gitu. Dengan sebab ada huruf jar li, makanya dia menjadi muta'addi. Ini khusus pada lafaz ja'a. Kemudian selanjutnya, nah ini dia ya, jadi pembagian kalam. Tapi ingat, maksudnya pembagian kalam ini allati yata'allafu minha, apa saja yang menyusun dari kalam. Ya, bukan pembagian kalam. Kalau kalam itu tidak dibagi, tapi yang menyusun dari kalam itu ada 3, yaitu ismun, fi'lun, harpun, ja'ali makna. Kenapa isim disebutkan duluan? Karena ini yang paling banyak. Paling banyak. Baru fi'il. Yang ketiga harpun. Gitu. Jadi di dalam kitab itu pasti akan yang paling banyak itu adalah fi'il. Makanya dia yang disebutkan jadi depan. Begitu. Ya, nah mungkin sampai sini dikit-dikit tapi masuk ya. Jangan lupa dicatat untuk catatannya yang sebelahnya, karena ada beberapa kaidah yang mungkin baru untuk teman-teman semua ya. Jangan malas mencatat. Saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan istiqomahan dalam belajar nahwu. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum.